Assalamualaikum. Waalaikumsalam, masuk. Kak, ini saya Ila. Oh iya Lah, silakan duduk sini. Iya, Kak. Sini, duduk sampingnya Kak. Ila, apa kabarnya? Baik kan? Ya, gitu deh, Kak. Baik lah ya. Iya. Ila sebelumnya dari mana nih? Sebelum dari sini? Kebetulan tadi baru habis dari Alfamart doang sih, Kak. Ila nggak kuliah hari ini. Hari ini lagi kosong, Kak. Tuh beli Shopee BEM tuh apa ya? Biasa, Kak, Shopee. Bayar Racun Shopee. TikTok nih pasti. Iya. Iya nih, jadi kayaknya si Ila ini kemarin tuh ngubungin kakak nih kan untuk katanya mau ada yang diceritain nih ke kakak. Kira-kira ada apa sih, Kak? Jadi tuh gini, Kak. Saya ngerasa akhir-akhir ini saya tuh kayak kurang ada yang motivasi belajar gitu, Kak. Kayak belajar tuh males gitu. Oh gitu. Jadi Ila ini kurangnya motivasi belajar gitu ya. Itu kalau boleh tahu tuh kenapa bisa kurang belajar? Faktornya sih banyak, Kak. Kayak dari gurunya, terus dari teman-temannya, terus kayak saya susah paham pelajarannya juga, dan itu buat saya males gitu, Kak. Karena saya nggak paham-paham, kayak udahlah pusing gitu. Kamu nggak suka gurunya itu kenapa? Jujur gurunya itu pilih kasih, Kak. Jadi yang pintar selalu dipuji-puji. Oh iya, I know. Yeah. Terus sedangkan yang kurang pintar itu kayak yang dibiarin aja. Terus nggak jarang juga dia ngomong kayak, masa gitu aja nggak ngerti. Seharusnya kan guru nggak kayak gitu ya, Kak, menurut aku sih. Jadi menurut kamu ini gurunya pilih kasih lah ya, istilahnya gitu kan. Jadi kamu ngerasa kayak kamu harus ngapain gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain. Udah aku nggak bisa, terus gurunya nggak ngebantu. Jadi itu sebenarnya yang buat kamu males gitu kan. Itu yang buat kamu kayak males buat ikut pelajaran itu. Kamu sering nggak sih bolos gitu? Di mata pelajaran itu iya sering. Di mata pelajaran itu aja tapi ya belajar ininya kayak sering banget kayak pura-pura satu gitu, Kak. Jujur iya, masih kayak menghindari pelajaran dia gitu karena kayak udah males gitu loh, Kak, sama guru itu. Jadi tuh sebenarnya tuh selain faktor guru, itu faktor lingkungan atau apa lagi yang buat kamu benar-benar? Lingkungan iya, karena yang pintar dan ngerti itu mengelompok, sedangkan kita yang nggak ngerti itu kayak ya udah dijauhin gitu, Kak. Kan seharusnya nih yang tahu itu kan masih tahu ya, Kak. Ini enggak gitu, kayak ya dia orang malah berlomba-lomba, ini loh gue yang bisa gitu loh, orang nggak bisa ya udah gitu. Jadi seperti itu ya permasalahannya. Jadi Ila ini ngerasa kayak berarti teman-teman Ila itu kayak istilahnya ngegeng lah ya gitu. Kalau yang pintar sama yang pintar, selain karena gurunya yang pilih kasih, itu juga salah satu faktor kenapa Ila makin males gitu masuk pelajaran itu. Ila udah coba belum untuk istilahnya udah coba untuk apa ya, ngedeket belum sama mereka? Kayaknya nyoba gabung gitu, nyoba menyukai pelajaran itu gitu. Kalau gabung ke teman udah, Kak, kayak dia orang ngerjain itu, aku datang gitu nimbrung nanya gimana sih caranya, dikasih tahu. Terus karena emang susah gitu ya, nggak bisa, terus dia orang kayak udah nanti lu nyontek aja gitu kan, nggak maunya tuh diajarin gitu, Kak. Nggak tahu kenapa kayak udah males dah keluar aja gitu, nggak suka pelajarannya gitu. Jadi mereka tuh kayak lebih apa ya, mereka lebih kayak masing-masing gitu ya, dan mau simple aja gitu, Kak, ngajarin cuman kayak gini loh, tapi nggak yang dari awal sampai akhir tuh gitu, enggak. Dia orang lebih milih ngasih. Sebenarnya kalau kita dikasih jawaban itu jujur senang, tapi kan kalau nggak ngerti satu, gurunya kayak ngeledekin gitu loh, masa nggak bisa sih gitu. Jadi kayak gimana gitu, Kak, udah berusaha tapi tetap aja terus di wah benar-benar kayak gitu berarti ya. Kalau boleh tahu nih, sebenarnya gimana sih maunya Ila tuh gimana gitu? Maunya sih si gurunya itu bisa bersikap adil gitu. Kalau bisa, yang udah bisa tuh ya dikasih tahu seadanya aja, sedangkan yang nggak bisa itu dikasih perhatian khusus gitu loh, Kak, biar yang nggak bisa jadi bisa gitu loh. Jangan kebalikannya, justru yang bisa dikasih perhatian lebih, yang nggak bisa dibiarin kayak gitu loh, Kak. Jadi seperti itu ya jadi masalahnya Ila. Ila udah nyoba belum kalau untuk apa ya istilahnya konseling gitu ke guru-guru?
Ila udah pernah coba? Belum kak. Belum. Mm-mm. Jadi Ila selama ini tuh mendem-mendem perasaan Ila aja gitu ya, sendiri ya. Dan jujur kayak ngerasa jadi introvert gitu kak. Jadi kamu tuh ngerasa kamu tuh asing gitu kan, Mm-mm. tersendiri gitu ya. Jadi kayak ada nggak sih teman-teman kamu yang apa ya, yang nasibnya gitu, istilahnya sama gitu, dikucilkan gitu? Ada, cuman dia orang lebih bersikap bodoh amat. Tapi aku nggak tahu juga ya dia orang bodoh amat atau memang mikirin juga. Kalau aku kan kayak dipikirin banget, kayak ngerasa kok aku gini banget sih, nggak bisa gitu, kok dia orang bisa. Temen aku juga ada yang kayak gitu, cuman kayak bersikap santai aja gitu. Ya udah nggak bisa, ya udah nggak dapet nilai, ya udah gitu. Iya. Sedangkan aku nggak bisa santai itu loh kak, kayak terlalu mikirin gimana nantinya kalau nggak bisa gitu. Iya, kamu terlalu mikirin hal itu ya, gimana kamu ke depannya nanti. Nah, kayaknya emang Ila ini harus gimana ya? Ila emang harus otodidak sendiri. Kalau emang teman-teman Ila seperti itu ya, nah, Ila harus otodidak sendiri. Jadi Ila tuh harus, istilahnya, Ila pernah nggak sih gitu kan? Ila jadi harus ke guru les ataupun udah punya bimbel sendiri gitu, karena kan satu yang Ila nih punya masalah sama guru nih kan. Iya. Ya benar-benar sama guru ya, karena nggak enak akhirnya pelajarannya itu nggak masuk kan ke Ila gitu kan. Jadi saran kakak sih untuk di luar istilah perkuliahan ataupun mata pelajaran yang manapun itu, kamu cari guru tambahan gitu. Jadi agar lebih memotivasi kamu gitu, biar kamu istilahnya gini deh, nggak ketinggalan tuh kan sama teman-teman kamu. Jadi kamu tuh kayak bisa nyusul, walaupun mereka tahu tuh dari guru itu gitu. Jadi saya juga harus tahu dong gitu, gimana saya juga harus tahu gitu, gimana saya dapetinnya. Berarti saya harus cari cara lain, entah itu guru les tambahan ataupun guru-guru lainnya gitu. Iya, jadi aku bisa ngerti dari guru lain gitu ya kak, jadi nggak yang benar-benar ketinggalan gitu. Iya, sebenarnya kalau kita mau istilahnya, Ila nih pengennya diajarin gitu ya, sebenarnya buat enjoy itu Ila sendiri loh gitu. Ila suka sama enggak sama orang itu atau enggak tuh Ila yang buat gitu kan. Atau mungkin ini juga terjadi karena suges aku, guru ini benar-benar nggak bisa bikin saya nyaman, jadi kayak Iya, sebenarnya sih, kayak Kak. gitu, karena istilahnya tuh ya, yang menciptakan kenyamanan tuh kita sendiri gitu. Gimana cara nyamannya kita belajar, karena kita banyak banget tuh kan macam-macam cara belajar. Ada yang dengan mendengar, ada yang dengan melihat gitu kan, istilahnya audiovisual. Iya. Seperti itu kan banyak gitu. Jadi menurut kakak nih, Ila jadi harus cari guru tambahan atau pelajaran tambahan lainnya gitu. Nah, jadi ya mungkin itu aja sih ya dari kakak, istilahnya tips-tips nih buat Ila gitu kan. Jadi gimana nanti Ila ke depannya itu sebenarnya terserah Ila gitu. Jadi apa nih yang mau direncanain? Mungkin kedepannya saya harus bisa sugesin diri tuh bahwa saya tuh bisa, kalaupun emang nggak nyaman sama gurunya, seenggaknya saya ada usaha gitu buat yang dibilang kakak tadi, cari guru les gitu, yang bisa ngasih perhatian lebih, nggak kayak guru yang di kelas menurut aku yang tidak memberi perhatian tersebut. Iya benar. Jadi kamu tuh harus benar-benar semangat, karena ini sebenarnya demi masa depan kamu sih sebenarnya gitu kan. Kalau kamu males-malesan di sini gitu kan, gimana nanti ke depannya gitu. Karena sebenarnya apa ya, kita tuh nyari ilmu pasti bukan cuma sama dia doang gitu kan. Banyak banget, istilahnya banyak cara menuju Roma gitu kan, banyak jalan menuju Roma gitu. Jadi Ila harus semangat, tetap semangat. Nanti kalau misalkan butuh curhatan lagi, butuh cerita-cerita lagi, boleh dong ke kakak. Nanti kakak bantu juga deh kalau emang pengen cari guru-guru les bimbel. Kakak banyak banget tuh guru-guru kenalan yang bisa bantuin kamu. Ini nggak apa-apa kak, emang nggak ngerepotin kalau terus-terusan gitu. Yang penting masalah kamu selesai, kakak juga bisa tenang ya. Sebelumnya makasih banyak ya kak, karena udah menyita waktu kakak. Iya, nggak apa-apa dengan bahasanya seperti ini. Mungkin sebelum saya datang ke kakak tuh kayak pikirannya tuh terlalu dalam banget, terus nggak kepikiran ada guru les gitu loh selama ini. Kenapa coba cuma ngandelin itu doang gitu. Ya juga sih kak, jadi dengan adanya konseling ini saya jadi kayak terbuka gitu pikirannya. Alhamdulillah, semoga nanti bisa selesai ya masalahnya ya. Amin kak, makasih ya kak. Iya, sama-sama. Abis ini lah pengen kemana? Mau ke rumah saudara, kebetulan mau ada acara gitu.
Mau langsung sana nih. Mm-mm. Kamu ngobrol-ngobrol dulu lagi nih. Nanti deh kak ya, ntar aku Iya. ini hubungin kakak lagi. Oke. Makasih ya kak, sebelumnya aku pamit pulang dulu. Iya, hati-hati ya di jalan ya. Iya kak, assalamualaikum. Waalaikumsalam.